Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sobat mahasiswa suka dengan video ini, mohon dibantu like, subscribe, dan diberikan komentar. Baik, ketemu lagi dengan saya Menggi Saputra. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai penelitian dengan materi mencari masalah penelitian dan gap penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sebelum kita mencari masalah penelitian, terlebih dahulu kita harus menentukan topik penelitian. Apa topik penelitian kita? Setelah kita tentukan topik penelitian, kita harus menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini harus berkaitan dengan topik penelitian kita. Di mana di dalam daftar pertanyaan ini nanti yang akan kita tanyakan, apa kelebihan dari instansi perusahaan tersebut dan apa kekurangan dari instansi atau perusahaan tersebut, apa kendala yang dihadapinya, apa keunikannya, keunikan ini apa bedanya dengan instansi lain, itu keunikan, itu masalahnya, itu nanti akan kita tanyakan kepada instansi atau perusahaan. Nah, setelah daftar pertanyaan selesai, langsung kita melakukan survei awal. Survei awal ini kita harus membawa surat penelitian. Kita berikan surat penelitian kita kepada instansi atau perusahaan tersebut atau di tempat lokasi penelitian kita. Langsung kita melakukan wawancara. Kita tanyakan berdasarkan susunan daftar pertanyaan tadi, baik itu kelemahan yang kita tanyakan, kelebihan maupun keunikan yang akan kita tanyakan. Setelah kita selesai melakukan wawancara, jangan lupa kita harus meminta data pendukung dari hasil wawancara kita ini agar lebih kuat data pendukung kita. Data pendukung yang kita minta ialah data tabel, data grafik. Usahakan dapat data ini di instansi atau perusahaan agar penelitian kita ini benar-benar kuat itu datanya gitu. Setelah kita dapatkan data itu, nanti kita lihat, kita analisis, kita pahami, oh ini ternyata masalah penelitiannya ada kelebihan di situ, ada kekurangan di situ, ada keunikan di situ. Itu yang masalah penelitian. Contohnya, saya melakukan penelitian di Dukcapil. Saya survei awal di Dukcapil, melakukan wawancara dengan sekretaris dinas atau kepala dinas untuk menanyakan kelebihan, kekurangan maupun keunikan. Setelah melakukan wawancara, saya minta data pendukungnya berupa data tabel, data grafik. Setelah diberikan, saya lihat, saya pahami data tersebut, ternyata ada kelebihan Dukcapil di sini, kantor dinas ini, yaitu nilai kinerjanya Dukcapil tertinggi seprovinsi Sumatera Barat misalnya pada tahun 2022 misalnya. Dukcapil yang tertinggi ini ialah tanah datar. Jadi masalahnya di sini nilai kinerja Dukcapil tanah datar tertinggi seprovinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 berkat kinerja seluruh pegawai. Itu masalah penelitiannya. Nah, didukung juga oleh hasil wawancara bahwa memang nilai kinerja Dukcapil tanah datar pernah tertinggi pada tahun 2022 pada semester 2 misalnya. Nah, itu salah penelitiannya. Setelah kita temukan masalah penelitiannya ada kelebihan situ, langsung kita cari lagi gap penelitiannya. Gap ini adalah celah penelitian. Dengan adanya gap penelitian, judul tesis maupun skripsi
akan langsung diterima oleh dosen karena ada gap di situ. Untuk mencari gap ini, kita dapat memetakan literatur dengan cara mengetik judul skripsi, tesis yang akan kita angkat di Google Scholar. Ketikkan di situ, lihat di situ abstraknya, perspektif apa dia. Misalnya perspektif manajemen sumber daya insani. Ini lihat dia hasil penelitiannya kan. Perspektif ekonomi, lihat hasil penelitiannya. Nah, demikian juga kita menggunakan mendelai literatur. Hampir sama dengan Google Scholar. Ada juga di situ nanti abstraknya, lihat di situ hasil penelitiannya. Kita lihat perspektif apa hasil penelitiannya. Apakah perspektif manajemen sumber daya insani, apakah perspektif ekonomi, perspektif hukum. Nah, misal penelitian kita perspektif manajemen sumber daya insani karena kita mengambil kinerja pegawai. Kita lihat di situ apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, lihat di hasil penelitian itu beda. Hubungkan dengan penelitian kita, beda nggak dengan penelitian kita? Harus beda, itu gap. Nggak boleh gap itu sama, karena penelitian itu harus ada keterbaruan, ada pembeda dengan peneliti sebelumnya. Nah, itu teman-temanku sobat mahasiswa pada materi mencari masalah penelitian dan gap penelitian. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, subscribe, dan diberikan komentar. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan Maggie jawab. Mohon dibantu ya teman-teman untuk kelanjutan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman sobat mahasiswa. Insya Allah penelitian selesai dan akan cepat wisuda. Amin.